Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anam di King Gallery Channel 2. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak minum air putih supaya Anda selalu terhindar dari dehidrasi. Di video kali ini saya akan sedikit membagikan ulasan. Saya akan sharing kepada kalian semua tentang bagaimana caranya melihat mobil bekas tapi di era tahun 90-an. Mau tahu bagaimana caranya? Terus simak video ini. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baik kalian subscribe dulu ke channel King Gallery 1 dan 2 karena di sana banyak sekali tips dan trik dan updatean stok-stok mobil di King Gallery. Yang belum tahu King Gallery di mana? King Gallery ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, C12, C15 dan X6 dan X11. Sudah di-subscribe? Sudah? Lanjut ke videonya. Oke, hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membeli atau melihat mobil tua di umur yang sudah satu dekade atau di tahun 90-an. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kita mulai aja dari bagian eksterior dulu ya yang kelihatan. Jadi kalau di mobil tua memang sudah pada dasarnya sudah pernah restorasi kebanyakan. Kalau yang asli atau ori itu memang jarang. Usahakan Anda melihat mobil itu dempulannya di dalam bodi itu tidak terlalu tebal, atau Anda bisa ketok-ketok begini. Kalau bunyinya masih kaleng berarti dempulannya itu tipis ya. Kalian juga perhatikan selalu kayak karet-karet. Mungkin di mobil-mobil tua kan yang sudah berumur sifatnya, kalau karet yang sudah terlalu lama itu akan getas ya. Air kalau masuk ke sela-sela ini bisa masuk ke dalam kabin. Yang Anda perhatikan juga yaitu tulang-tulang. Apakah di dalam tulang-tulang ini masih rata? Antara sil-sil, nat-natnya semua harus rata ya. Dan perhatikan juga kalau untuk mobil tua yaitu tentang karat. Mobil tahun 90-an itu kebanyakan sudah menimbulkan karat. Jadi kalian perlu mengecek bagian sela-sela pintu, bagasi, kolong-kolong roda pun kalian mesti cek karena itu bisa juga menjadi sarang untuk karat. Di bagian bagasi kalian juga perlu dicek juga kayak tulang-tulang di bawah sini dan di pinggiran-pinggiran pojokan sana apakah ada karat atau tidak. Di sela-sela pintu yang ini biasanya dia ada karat kalau di mobil-mobil tua ya. Memang untuk di mobil tua yaitu sifatnya kalau eksterior itu ya namanya umur ya wajib permajaan memang. Oke, kita lanjut untuk mengecek bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian yang paling intim yaitu mesinnya. Yang pertama kalian lakukan yaitu mengecek di setiap seal-seal dari head atau kolong mobil. Kalian harus selalu perhatikan apakah ada kebocoran atau tidak di dalam mesin mobil ini. Kebocoran pada mobil perbaikannya pun lumayan ya. Packingnya sih murah tapi jasanya itu mahal ya, bisa 3 kali lipat dari harga spare partnya. Jadi kalian harus waspada terhadap oli-oli yang di antara seal-seal ini. Terus di bawah kolong roda juga kalian perlu perhatikan ada tetesan oli atau tidak. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu nyalakan mobilnya lalu dengerin apakah ada bunyi-bunyi yang aneh terhadap mobil di tahun 90-an ini. Oke, selanjutnya yaitu perhatikan juga bagian atas. Bagian tulang-tulang ini nih.
kalian perhatikan apakah ada nut-nut yang keriting atau tidak. Itu menandakan bahwa mobil sudah bekas insiden atau belum ya. Bagian kap mesin, nut-nut ini kalian cek apakah masih lurus atau udah keriting-keriting. Dan di bagian tulang sini nih. Nah, kalau masih ada begininya berarti masih original ya. Masih original. Kalian juga harus cek tulang-tulang yang ada di atas ini. Lanjut ke bagian transmisi. Kita perlu juga mengecek bagian transmisi karena di mobil-mobil yang di tahun 90-an itu kebanyakan transmisinya sudah mulai rusak ya. Jadi kalian wajib untuk mengeceknya apakah ada kebocoran ataukah ada jedak di dalam mobilnya. Kalian perlu mengecek itu ya. Karena perbaikan matic di mobil tahun 90-an itu jasanya sangat mahal dan spare partnya pun susah dicari untuk mobil tahun 90-an. Lanjut ke bagian rack steer dan power steering ya. Di mobil tahun 90-an itu wajib kalian cek karena spare part untuk rack steer di mobil tahun 90-an itu memang sudah agak langka. Jadi kalaupun itu rusak, itu biayanya lumayan memakan kantong saku Anda. Kalian selalu cek untuk rack steernya apakah ada kebocoran oli di dalam rack steernya, dan karet-karet boot kalian juga perlu waspadai untuk mengeceknya. Lanjut ke bagian pengisian. Kalian perlu cek ini namanya alternator. Ini adalah dinamo pengisian ke dalam baterai aki. Kalian wajib cek karena di mobil-mobil tua biasanya tingkat pengisiannya itu kurang maksimal. Apakah rusak atau tidak, kalian harus cek ini ya. Selanjutnya yaitu yang perlu kalian cek yaitu fan bell ya. Fan bell atau timing bell di sini. Ini kalian wajib cek. Biasanya mobil-mobil yang udah usur itu sudah waktunya akan segera diganti. Lanjut ke bagian pendingin yaitu radiator. Kalian wajib cek, biasanya di mobil-mobil tua itu radiatornya sering bermasalah ya kalau masih bawaan dari mobilnya. Kalian cek apakah ada kebocoran atau tidak di dalam radiatornya. Dan juga kalian wajib cek juga di kipas otomatisnya. Biasanya mobil-mobil tua itu sering dimanualkan kipasnya karena sering terjadi fan otomatisnya itu rusak. Makanya kebanyakan orang-orang bengkel itu memanualkan untuk mengaktifkan kipasnya. Kalian juga wajib untuk mengecek kipas ya. Kipasnya di sini nih. Kalian wajib cek apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Lanjut ke bagian sistem pengereman. Kalian juga wajib cek ini boosternya apakah ada kebocoran atau tidak. Karena mobil di umur sudah hampir 20 tahun ini kemungkinan besar kebanyakan remnya itu bermasalah. Jadi kalian wajib mengecek booster remnya, selang-selangnya, minyaknya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu bagian dalam. Untuk bagian dalam yang perlu kalian perhatikan yaitu kayak dashboard, jok-jok, plafon, dan karpet bawah sini. Lalu kalian juga lihat bagian bawah dashboard sini apakah ada karat atau tidak. Itu kalian perlu cek. Biasanya di mobil-mobil tua itu terlihat ya, jikalau dalamnya rapi berarti orang pemilik sebelumnya itu sangat merawat mobil ini ya. Jadi bisa jadi patokan juga sih. Apabila dalamnya masih bagus berarti pemilik sebelumnya yaitu sangat merawat mobilnya ya. Kita cek mulai dari setir, kalian bisa cek apakah udah bopeng-bopeng. Kalau masih bagus berarti pemilik sebelumnya itu apik. Kayak cat-cat ini belum pudar nih. Panel-panel bootnya kalian perlu cek semuanya. Terlebih si karat ya. Kalau mobil tahun 90-an biasanya karatnya sudah kemana-mana, korosinya sudah kemana-mana. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini untuk mengulas sedikit mobil tua. Bagaimana sih caranya melihat mobil tua, membeli mobil tua.
Mungkin ini sedikit ulasan dari saya yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kalian semua agar jangan takut-takut untuk membeli mobil tua. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya Anam undur diri dan salam otomotif.